Alhamdulillah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu allazi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Akhwat fillah, selamat datang di podcast Teman Tenang. Tetap tenang bersama teman tenang. Nah, saya ini kita, bersama teteh keren ya, teteh keren Sita, Teh Dini Rizky ya, Teh Dini Rizky. Panggilannya apa? Panggilan sayangnya Teh Dini aja ya? Panggilan sayangnya Teh Dini aja. Ya, Teh Dini aja katanya ya. Akhwat fillah sekalian. Nah nih, kalau akhwat fillah sekalian banyak masalah nih ya, jangan lupa untuk terus menonton podcast Teman Tenang. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kita agar akhwat fillah tidak ketinggalan konten-konten kita yang sangat bermanfaat ini gitu ya, Teh ya. Tombolnya di mana? Di bawah? Ya, tombolnya di bawah ini. Ada ya. Eh, nah, sekarang nih alhamdulillah kita sudah menginjaki bulan Ramadan ya, Teh ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi dengan bulan Ramadan ini. Kita sebagai wanita dengan sejuta perannya gitu ya, Teh, sebagai istri, sebagai ibu, sebagai anak gitu, sebagai pemimpin di rumah tangga gitu ya, yang aduh banyak banget pasti, rutinitasnya selama bulan Ramadan gitu ya. Sementara kita juga harus meningkatkan kualitas ibadah nih, soalnya sayang banget gitu ya, Teh, kan pahalanya berlipat ganda gitu, di bulan Ramadan ini. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai, bagaimana sih agar kita tidak stres selama bulan Ramadan gitu ya, terutama peran kita sebagai wanita yang, banyak banget gitu ya, harus nyiapin sahur dan lain-lain gitu ya. Apalagi kalau, eee diamanahi dengan buah hati yang banyak ya, ya Allah, gitu ya. Padahal udah lemes gitu, tapi masih harus, tetap standby ya, sih ngurusin. Oke, pertanyaan pertama nih tadi nih, apa aja sih sumber stres yang paling umum dialami oleh perempuan selama Ramadan? Iya, tadi ya Teh ya, kita teh sebagai perempuan jadi apa aja tadi teh? Sama ngek iya yang jadi istri kan jadi anak dulu, terus jadi istri, terus jadi ibu, belum jadi nenek-nenek ya, ya belum jadi nenek-nenek ya, belum punya cucu, betul betul. Dan setiap perannya itu dari, kecil sampai dewasa kayaknya perempuan tuh paling sibuk ya. Iya, kayaknya paling sibuk gitu di rumah tuh. Kalau, tadi kata Teh Ica tuh, pemimpin ya, pemimpin rumah tangga, aku jadi inget, bahasa Arabnya istri atau apa ya, mengurus rumah tangga itu kan robbatul bait. Robbatul itu robun ya, robun robun itu berarti yang berkuasa, yang menguasai di rumah itu ibu gitu. Yang tahu nyimpen kaos kaki anak, ibu ya. Yang tahu nyimpen bawang putih di mana, ibu. Pasti apa-apa ibu lagi gitu. Tapi, pas kita masih posisinya jadi anak nih, belum menikah, pasti ibu itu selalu mengandalkan anak perempuannya. Betul. "Teteh, tolong dong beliin cabe," misalkan. Kadang-kadang kalau ke laki-laki gitu ya, ke anak laki-laki yang pernah dialami, mintanya tolong beli apa, datangnya apa gitu. Iya, betul 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 ya. Udah fitrah ya, ya sorry, ya 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 ya. Nah, tapi beda sama anak perempuan. "Teh, tolong dong bantuin ini." Terus mungkin karena, naluriahnya, fitrahnya perempuan itu memang di rumah gitu ya. Jadi dari kecil juga anak perempuan itu emang suka gitu Teh, main dapur-dapur masak-masakan gitu ya. Jadi nggak papalah biarin aja dapur berantakan, yang penting anak tahu basic-nya bagaimana motong bawang atau Iya. motong sayuran dan lain-lain. Jadi kalau disebut sibuk emang perempuan tuh kayaknya, Ramadan itu paling sibuk gitu ya. Dari bangun tidur sampai mau tidur pun masih mikirin menu buat besok apa ya, sahur gitu ya, Kayak sampai untuk buka pun dipikirin gitu sebelum tidur. Jadi Masya Allah menjadi perempuan itu sangat-sangat dibutuhkanlah kesehatan fisiknya dan juga mentalnya. Apalagi, kesehatan mental ya sekarang kan lagi booming apa ya, di zaman sekarang kan, apa ya, gangguannya itu bukan hanya dari ucapan tetangga aja. Kalau dulu kan dari kerabat, dari tetangga aja, sekarang kan ada di medsos. Jadi banyak banget asupan-asupan informasi yang kadang-kadang kalau kondisi fisik kita kondisi mental kitanya lagi nggak, stabil, itu mudah masuk gitu kan, mudah masuk dan akhirnya terganggulah jiwanya gitu kita sebagai perempuan. Nah
Untuk di bulan Ramadan sepertinya, apa ya, kesehatan fisiknya mungkin, lebih mudah terganggu bukan terganggu. Jadi ya karena kurang istirahat gitu Iya. kayaknya, bangunnya harus lebih pagi karena untuk menyiapkan sahur setiap hari selama 1 bulan. Belum nanti, setelah subuhnya membersihkan yang bekas-bekas sahur itu, diberesin. Apalagi kan, sebagai asupan rohaniahnya kita selalu rutin ya setelah subuh itu harus tilawah, itu harus wajib ya setelah subuh. Itu harus, ketemulah sama Al-Qur'an. Kemudian nanti siangnya harus ke pasar dulu gitu Mmm. kan. Setelah ke pasar, istirahat mungkin sebentar atau istirahatnya bareng anak-anak. Kalau anak-anaknya istirahat itu juga kalau enggak ya main berarti sama anak-anak. Terus nanti sorenya harus siap-siap menyiapkan takjil, atau enggak kalau enggak keburu bikin takjil harus berburu takjil gitu ya, rebutan sama yang lain gitu. Antriannya pas panjang banget riangnya. Apalagi yang, apa ya, yang enak-enak mungkin kan suka rada ingin memilih gitu ya, menu-menu keluarga kadang beda-beda. Kemudian nanti setelah berbuka, makan, sebelum masuk ke tarawih harus cepet-cepet kan membereskan bekas berbukanya, lalu cepet-cepet juga pergi ke masjid gitu supaya bisa kebagian tarawihnya, sholat malam berjamaahnya. Karena memang kapan lagi ya bisa sholat berjamaah di masjid, apa ya, lama gitu, berlama-lama bermalam di masjid, ibadah, selain di bulan Ramadan. Nah, kadang-kadang biasanya kalau sebagai ibu nih yang udah punya bocil-bocil, Iya. kadang-kadang, ada gangguan-gangguan yang memang bukan gangguan ya, apa ya, permain pahala dari anak-anak yang di luar ekspektasi gitu ya, di luar nurul kayak gitu ya, luar nurul di luar fikri. Kita udah ada rencana gini 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 nih, tiba-tiba anak itulah, anak inilah, gitu pengen itu. Nah, itu tuh, apa ya, yang kadang-kadang bikin emosi kita tuh naik turun gitu, Teh. Iya. Kayak naik roller coaster ya. Iya. Udah pernah kan naik roller coaster? Iya, udah. Nanti bareng ya, oh iya, sabareng lepaskan, nasing. Betul. Jadi itu yang pertama, masalahnya gitu ya, masalah, berat gitulah. Bukan berat, tapi sebetulnya kalau dijalani nggak akan berat. Cuman, lebih ke tadi ladang pahala ya. Jadi Mhm. ladang pahalanya, sangat banyak gitu ya, selain kita harus ke apa, kesehatannya itu agak, harus lebih dijaga, istirahat juga berkurang gitu, pas lagi shaum itu. Dan juga kalau anak-anak belajar saum, itu kan mood-nya, naik turun, ya kita juga harus mengikuti gitu kan mood-nya anak. Apalagi kalau anaknya banyak gitu kan, yang diikuti mood-nya jangan satu aja, ya anak yang keduanya juga sama, yang ketiganya juga sama gitu ya. Ya kita juga kadang kalau lapar harus ditahan, ini apalagi ke anak gitu, jadi Iya, mood-nya betul. naik turun. Jadi banyak banget lah tantangannya ketika di bulan Ramadan itu, eee, ladang-ladang pahala yang benar-benar, apa ya, kita itu harus benar-benar kejaga ya mentalnya gitu, gitu Teh. Nah, bagaimana sih kita cara menjaga mental itu Teh, agar tidak stres selama Ramadan? Iya. Nah, biasanya sih kalau yang utama itu selain bulan Ramadan, sebelum subuh, rawatib subuh sama tilawah Quran setelah subuh itu wajib banget. Supaya Tiap lebih hari menenang harus banget gitu ya. Bukan ya testimoni lah ya, kalau testimoninya sehari aja nggak lihat dulu mushaf gitu ya, sehari setelah subuh teh, siang-siangnya tuh kayak yang jadi mudah marah sih biasanya. ya gitu ya, kayak yang apa ya, Tidak tenang. tidak tenang, terus kayak lebih sensitif gitu, kalau ketemu itu lebih sensitif gitu. Jadi mudah mudah banget ada rasa pengen marahnya atau apanya, tapi kan ya kita sebagai, perempuan kan benar-benar harus ngejaga banget ya sebagai istri, apalagi yang katanya kan sebagai istri itu, sebagai ibu gitu, kalau ibunya tenang, keluarga pun tenang. Kalau ibunya tidak tenang, suasana di rumah pun jadi panas gitu ya. Jadi Iya. benar-benar jadi utama gitu ya.
sebagai ibu gitu, sebagai perempuan di rumah itu bener-bener, harus memberikan vibes yang positif aja gitu, walaupun hati kita mungkin lagi negatif gitu ya. Ya itu yang pertama rawatib subuh sama tilawah Quran itu wajib banget tiap hari jangan kelewat gitu ya, Jangan harus tetep lewat ya. dilaksanakan. Kemudian, karena lagi Ramadan gitu ya, karena tadi kan kurang istirahat dan lain-lain, kesehatan fisik juga harus dijaga. Minimal siang itu harus adalah istirahat gitu ya, karena kalau kitanya kurang istirahat, kebawa banget lah, jiwa kelabilan jiwa itu bener-bener efeknya, bakal berimbas ke yang lain gitu. Jadi harus cukup istirahat, jaga tenaga gitu ya, jaga kesehatan fisik, jaga kesehatan mental yang tadi, dan yang sering dilupa itu ialah, ini, mencari motivasi untuk diri sendiri. Oh, Itu biasanya yang terlupakan. iya iya. Kita, sering memotivasi misalkan anak-anak lagi belajar saum nih ya, kita motivasi anak-anak gitu ya, terus, ketika suami pulang kerja, menceritakan bagaimana pekerjaannya, kita motivasi gitu, tapi kita kadang suka lupa gitu sama kita juga butuh asupan motivasinya gitu. Nah, kita gitu kadang-kadang suka memberikan motivasi, tapi kita lupa termotivasi. Nah, jadi kita harus mau bercerita gitu, bercerita sama suami karena kalau buat istri ya, suami itu kan betul-betul support system yang utama gitu ya. Keluh kesah, tek-tek bengek keluh kesah kita tuh ke siapa lagi gitu kalau bukan ke suami. Suami. Jangan sampai ke status WA gitu kan. Jangan sampai gitu, bukan jadi beres masalahnya, malah jadi memperkeruh kan ya kalau Iya. resultat. Nah, ke suami yang pertama, keluh kesah kita dan, juga ke keluarga, keluarga yang lain, lingkup keluarga yang lain. Kalau misalkan, kita punya rutinitas yang gini begini begini, nah kita butuh bantuan atau butuh motivasi yang lain, tolong gitu. Nah, ceritakan aja, tapi mungkin ceritanya nggak ke suami, nggak sama ya, nggak sama kayak ke suami. Nah, terus misalkan ke temen, kalau misalkan ke keluarga, "Aduh aku nggak bisa," gitu ya, nggak bisa cerita. Ada teman curhat misalkan Teh Ica gitu ya, jadi teman curhat saya, "Kan udah pas, ini Rizky." Oh iya Kak, tuh ya. Sebelumnya di saudara kembar ya. Jadi chemistry-nya udah ini ya, Iya betul. love-nya dulu mah dong. Apa? Love-nya dulu. Oh iya dong. Iya. Nah, gitu ya saling Iya. ngobrol. Tapi kalau ngobrol ke temen, kadang-kadang nih sebagai perempuan suka kelepasan. Mhm. Misal ada masalah di rumah, atau masalah dengan suami atau Mmm, apa nih ya, mhm. cerita ke temen. Nah, karena mungkin kitanya saking, apa ya, Saking emosinya banget gitu ya. jadi malah Membuka aib ya, membuka aib, menjelek-jelekan sama nah itu yang harus ditahan gitu. tidak semua bagi Ramadan ya. Iya tuh, jaga lisannya gitu, jangan sampai kita malah, yang asalnya pengen melepaskan, mengalirkan rasa aja gitu, malah jadi menjatuhkan harga diri suami gitu ya, kalau ke temen, kalau keluarga gitu. Fair banget sih Oh, Abang ini gitu, atau nggak misal bawa-bawa, nama keluarga gitu, oh jangan sampai aduh bener ya. Ya Allah. atau misalkan saya masalahnya bukan di rumah, di kantor misalkan apa, sama gitu, masalah misalkan masalah dengan temen, mau di tempat kerja atau di tetangga gitu ya, teman dimanapun ya hati-hatilah gitu loh ketika bercerita itu mau mau ke siapapun jadi betul-betul harus yang tadi ya dijaga lisan. Karena lisan itu kadang mempengaruhi ke hati juga gitu ya, nyambung gitulah. Nah itu, mungkin kayaknya sih itu aja, poin-poinnya, yang tadi rawatib subuh, tilawah Quran setelah subuh, jaga kesehatan fisik, istirahat, dan cari motivasi gitu buat diri kita iya. Ke pengajian-pengajian gitu juga. Iya ya, buat me-recharge kembali ya Iya, energinya gitu ya. rohani ya buat Energi menjalani rohani. asupan gizi buat rohaninya juga butuh gitu. Ya, namanya juga manusia gitu ya, Mmm. apa, iman itu kan bertambah, kadang berkurang, kan nyambung juga ya dengan hati gitu. Iya, Hai Kanis. betul sekali Teh. Nah gimana sih kalau apa sih, apa saja sih dukungan sosial dalam mengelola stres selama Ramadan bagi perempuan?
Selain tadi kan sama suami gitu ya. Iya. Selain suami apalagi sih kira-kira teh, dukungan sosialnya gitu? Ya, untuk sosialnya seperti yang tadi ya, ada dari suami, dari keluarga, teman, atau, siapa yang ada di sekitar kita yang kita percaya, yang kita yakini bahwa, "Oh, ini kayaknya bisa nih, memberikan motivasi," gitu ya buat kita. Yang pertama tadi, kembali lagi, jangan lupa tilawah Qur'annya. Kalau perlu jangan dibaca aja, tapi diselami lagi, minimal dibaca, ininya, apa, terjemahnya. Lebih bagusnya ke maknanya gitu, karena kadang-kadang ada, apa ya, ada makna yang tidak tersirat di terjemah gitu, yang justru bahkan itu bisa, ke kita Jadi salah tafsir gitu jadi ya? enggak, jadi klik banget gitu. Supaya lebih mengena Iya, ya? gitu. Kadang-kadang ada makna yang tersembunyi, yang tidak dimunculkan di dalam terjemahnya gitu. Kalau misalkan tilawah, ayatnya yang belum paham kan baca dulu terjemah. Kadang kalau kita penasaran, "Ini apa ya maksudnya?" Gitu. Diselami lagi gitu, dilihat tafsirnya bagaimana gitu, oh ternyata, mengena sekali ya gitu. Itu sangat, apa ya, menjadi obat yang sangat utama gitu, karena itu langsung dari Allah ya. Iya, betul betul. Bahasa Jermannya mah asa diusapan gitu teh, Sadu usapan ya? Berarti selain dukungan dari sesama manusia gitu, dari Al-Qur'an juga bisa ya sebagai dukungan sosial itu, ya termasuk kan masyaallah ya. ke pengajian-pengajian gitu, dan juga, ya jangan lupa dan jangan gengsi meminta nasihat. Kadang kita itu perempuan gitu ya, perempuan itu sukanya karena potensinya 20.000 kata per hari ya, pengennya nasehatin mulu, Iya gitu. tapi ngedenger nasehat udah tahulah atau apalah, ya betul, godaannya gitu. Iya. Gini nih Teh, yang namanya manusia itu kan pasti, ada aja ya salahnya. Misalkan kita tuh lagi udah mau lapar, lelah gitu, pernah nggak sih Teteh terlanjur sudah marah gitu, marah besar ke suami, ke orang tua, atau ke anak, lalu apa sih yang Teteh lakukan gitu setelah itu? Ini pertanyaannya, menohok ya, pertanyaannya menohok sekali. Karena, yang memang lah, pernah mungkin bukan pernah ya, sering mungkin ya, sering, Tanpa sadar gitu ya? tanpa sadar di luar kendali ya, pernah lah, ya capek gitu ya, capek. Seringnya saya nangis ya, Oh, di depan anak-anak gitu? kalau nangis nangis keluarnya di toilet sih, seringnya. Di toilet, terus kalau misalkan kadang, kalau lagi, siang gitu ya, Mhm. kalau lagi siang lebih ke depres gitu teh, perasaan itunya teh. Tahan ya, nanti ketika malam, pas anak-anak udah tidur, semuanya sudah pada tidur, nah disitulah keluar, ya sholat tuh ya biasanya. Ya yang tadi, yang bahasa Jermannya seperti diusap Oh iya, ambil wudhu, sholat, dicurahkan semuanya dicurahkan, gitu ya ke Allah. ditumpahkan segalanya. Sampai, ketika lebih seringnya pas posisi sujud ya, ya mau sujud pas masih sholat atau selesai sholat, sujud, bercerita gitu, cerita. Tumpah semuanya, ngepung ngemplung, lega gitu ya perasaan itu. Itu yang sering dilakukan sekarang. Kalau waktu zaman gadis, karena mungkin masih, tidak terlalu banyak, eee, garapan gitu ya, Iya, betul betul. punya buku diari teh. Oh, Jadi setiap apapun perasaan ditulis gitu, dialirkan ya di diary. Kalau sekarang kayaknya enggak, mungkin belum belum ada waktu lagi buat nulis diary gitu. Tapi ya, kedua-duanya sama gitu ya, melepaskan, mengalirkan emosi gitu. Dan alhamdulillah biasanya besoknya itu kayak nggak ada apa-apa gitu teh, oh, biasanya. Jadi kayak kayak ditumpuk gitu, oke saya tahan 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 tahan.
Kadang-kadang udah ngepres-ngepres gitu juga malam malam capek, tidur aja. Nah, besoknya karena masih ada, tabungan emosi yang kemarin, itu suka nambah, Gitu. dipres lagi. Makanya harus jangan nunggu bertumpuk dulu gitu ya. Iya, gitu. Nah, makanya itu kan fungsinya tahajud itu gitu ya. Tahajud itu kan lagi sepi-sepinya kita mengadu gitu kan. Nah, tumpahlah pada saat itu gitu ya, apapun keluh kesah kita, apapun kemauan kita, ya pada saat itu gitu. Yang kayaknya, waktu-waktu yang kayak berduaan aja gitu sama Allah tuh, kapan lagi gitu ya kan. Nggak ada gangguan apa-apa gitu jam segitu. Sudah tuh ya gelap, biasanya gitu, gitu. Ya kadang kalau misal ke anak, justru kalau pas sudah anak nanya, "Umi kenapa sih?" Nadanya mungkin ya, "Umi kenapa sih marah?" Gitu. Oh, ini anak udah ngeh gitu ya. Iya, "Umi capek ya?" Kadang gitu. "Iya, capek." Terus, anak-anak suka tahu kadang, "Oh, Umi capek, mau apa tuh teh manis?" Gitu, teh manis deh, kan nanya. Ya alhamdulillah gitu kadang-kadang anak suka ngerti gitu di balik kepolosannya, di balik kegemasannya. Iya iya, maksudnya kesolehannya gitu ya, Hania Masya Allah. Tapi suka ada gitu ya, yang ngebuat kita hatinya, eh, meleleh gitu dengan pertanyaan sederhana dari anak, oh dia ternyata paham dengan sikap kita yang berubah, ucapan kita yang berubah, mungkin ekspresi kita juga berubah, "Oh, Umi lagi capek," gitu. Mmm, pasti muncul pertanyaan, lebih seringnya ya yang udah gede-gede nanyanya gitu, "Capek?" Sudah mengerti ya, Ya gitu, alhamdulillah. Mudah-mudahan sampai besar. mengerti ya. Berarti itu teh bisa jadi tips ya untuk akhwat fillah di rumah, bagaimana cara mengelola stres selama bulan Ramadan gitu ya teh. Soalnya kadang kan kita itu sebagai perempuan kalau punya masalah gitu ya, gak mau ngomong, gak tau kenapa ya, jadi pengennya teh di orang lain di sekitar kita teh langsung paham gitu, apa sih kekesalan kita gitu ya. Jadi kadang lama-lama numpuk numpuk numpuk, lalu pada saatnya menjadi bom waktu gitu ya. Jadi tiba-tiba masalahnya kecil tapi, marahnya meledak-ledak gitu ya. Seperti Heeh, seperti apa? seperti bom atom gitu ya, gitu karena terus, menumpuk menimbun masalah gitu ya Teh. Nah selain itu ada lagi nggak sih Teh tips untuk akhwat fillah di rumah nih, bagaimana mengelola stres? Nah, ada satu lagi Teh, Oh apa tuh? satu atau 2 ya? Bisa 2 atau satu. Iya, siap. Olahraga. Oh iya, betul betul. Nah, perempuan juga suka kelupaan tuh buat olahraga. Bener ya kadang males gitu ya di akta itu masih Padahal juga olahraga, padahal bukan ya ngejar anak juga olahraga, padahal beda. heeh, beda ya. Jadi kadang, Teh Ica pernah kan olahraga ya? Iya pernah. Nah, kadang, apa ya, kalau kita pernah olahraga, kalau kita olahraga sama nggak olahraga, itu rasanya beda kan ya, Teh. Mhm mhm. Tenaga yang kita keluarkan pun terasanya berbeda. Iya betul betul. Kalau misalkan kita, alih-alihnya gitu, ini nyuci, beres-beres dan lain-lain, itu juga ada olahraga gitu. Tapi itu kan maksudnya rutinitas ya. Nah, Kerjaan fisik ya masuknya. olahraga itu kan bukan aktivitas yang, di luar ya, di luar dari rutinitas itu. Jadi makanya selalu kerasa enaknya setelah olahraga itu, beda ya meskipun, tenaga yang dikeluarkan lebih gitu, Mhm. tapi ada enaknya gitu ya. Jadi seger Jadi gitu ya Teh. segar ke badan, bahkan ke pikiran pun lebih segar lagi, apalagi kalau olahraganya ada musiknya, terus sama temen-temen Iya ya, bener. nah sama temen-temen kan kadang suka lebih, eee teralirkan perasaannya, kemudian, mumet-mumetnya itu lebih 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 apa ya, lebih seperti yang kalau misalkan kebayangnya di rumah ya lagi ngambek, kalau yang asalnya suka, sambel ya, kebayang kan ada tomat, ada cabe, ada bawang gitu, yang asalnya menggunduk-gunduk-gunduk gitu, nah ketika olahraga kan dihancurkan, nah itulah perasaan-perasaan kita itu ibarat seperti itu gitu. Oh Jadinya, oh ya. eee, pecah-pecah gitu. Jadi kan enak dimakannya juga di sambal ya, Oh iya bener enak banget. kayak gitu. Itu olahraga. Oh Olahraga apa lagi ya yang kita olahraga. Ya mungkin kalau akhwat mah di rumah mungkin ya,
lihat YouTube kayak gitu ya. Soalnya emang bener sih ya Teh, kerasa banget kalau habis olahraga tuh padahal yang olahraga fisik gitu, tapi yang bikin hati juga bahagia gitu, nggak tahu kenapa. Udah mah rasanya lebih ringan gitu ya, ngerasa langsing padahal belum gitu ya meureun ya. Kadang malu, duh masa ikutan zumba di depan gitu ya, gitu kan uti-uti gitu ya. Yang misalnya di olahraga di rumah juga, cari temen kan sama suami, Sama suami gitu ya, atau kalau temen lagi ke rumah mungkin ya. Ya, alhamdulillah semuanya mungkin itu, tips-tips untuk mengelola stres selama bulan Ramadan ya dari Teh Dini Rizky ya, insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Nih barangkali Teh Dini ada apa, closing statement untuk akhwat di rumah? closing statement-nya, mungkin yang pertama, ya kita sebagai manusia kan, diciptakan dari tanah gitu ya, yang pertama nih, ya saya pernah membaca, sebuah agak panjang nih sedikit ya, nggak apa-apa? Nggak apa-apa nggak apa-apa tuh. Sebuah artikel pernah baca, kalau manusia itu, eee, diciptakan dari tanah, maka kebutuhannya juga yang sumbernya dari tanah, seperti Mmm, makanan, minuman kan dari tanah. Nah, sementara untuk kesehatan mentalnya, kesehatan jiwanya itu nanti balik lagi kepada Allah. Karena ruh ya, ruhani, ruh gitu kan. Nah, jadi bagaimana supaya, mental kita sehat, jiwa kita sehat, balik lagi kepada Allah gitu, kebutuhannya itu sumbernya balik lagi ke Allah. Seperti yang tertulis di surat Ar-Ra'd kalau tidak salah ayat 28 kalau tidak salah ya. "Alladzina amanu wa tatmainnu qulubuhum bizikrillah, ala bizikrillah ala bizikrillahi tatmainnul qulub." Di sana Allah menyebutkan kalau orang-orang yang beriman dan yang tenang hatinya adalah orang-orang yang mengingat kepada Allah. Kemudian di berikutnya, "Ala bizikrillah tatmainnul qulub." Ingatlah bahwa orang yang selalu mengingat kepada Allah adalah orang yang tentram hatinya. Masya Allah ya mungkin ya. Kurang lebih demikian, jadi balik lagi pada Allah. Oke, masya Allah ya, alhamdulillah semuanya. Saya juga merinding ini ya Allah. Alhamdulillah, masya Allah sekali ya Teh Dini ini, teteh keren. Ya Teh keren kita pada hari ini. Rizka dan Rizky. Iya, Rizka dan Rizky. Oke, alhamdulillah nih, kita sudah membahas ya mengenai apa sih cara mengelola stres selama Ramadan. Semoga bermanfaat untuk akhwatillah semua. Jangan lupa ya, kembali, kami ingatkan untuk subscribe dan like, pamit undur diri ya teteh akhwatillah semuanya. Semoga, video kami bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Like kita, like. Like di bawah ini ya, teteh-teteh jangan lupa, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya.